Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Leman dan gelar Sultan Palindih dari Koto Gadang. Ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Syahrir mengenyam pendidikan dasar di ILS dan sekolah menengah Mulo, salah satu yang terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Setelah ia selesai dari Mulo, ia masuk ke sekolah lanjutan atas AMS di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Di kalangan siswa sekolah menengah AMS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukan tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku, pelajaran, dan pekerjaan rumah. Dia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahya Volks University. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis atau Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Syahrir melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh, ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Dutstew, yang kelak dinikahi oleh Sultan Syahrir. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam perhimpunan mahasiswa yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal 1930-an, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia oleh aktivis PNI sendiri. Di penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia Baru yang pada Juni 1932 diketuainya. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintah kolonial Belanda, gerakan Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru menurut polisi kolonial cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agilitasi, secara cerdas, lambat namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, dan kemudian membuang Hatta, Syahrir, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Bovendigul. Dan hampir setahun dalam kawasan malaria di pulau itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun luar negeri. Syahrir yang didukung oleh para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanahnya untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif.
Sultan Syahrir berusaha keras untuk meyakinkan Hatta mengenai pentingnya deklarasi kemerdekaan dilakukan segera oleh Soekarno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat, sehingga kemudian hari tidak akan timbul kesan seolah-olah Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai hadiah dari Jepang. Menurut Hatta, Soekarno meragukan apakah Jepang benar-benar sudah menyerah dan ingin memperoleh sekurang-kurangnya suatu persetujuan tidak resmi dari pihak berwajib sebelum bertindak. Mereka berdua berpendapat bahwa pernyataan kemerdekaan harus dikeluarkan oleh panitia persiapan yang akan melaksanakan sidang resminya pada tanggal 18 Agustus. Pada akhir pembicaraan itu, Soekarno tetap pada keputusannya untuk menunggu sampai diselenggarakannya sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya, berbagai pemimpin pemuda lainnya seperti Soekarni, Adam Malik, Khairul Saleh, Maruto, dan Wikana, serta wakil-wakil yang lain dari asrama mahasiswa kedokteran di Perapatan 10. Sebagai hasil diskusi di antara kelompok-kelompok tersebut, maka diputuskan bahwa pandangan mereka harus disampaikan langsung kepada Soekarno. Maka sebuah delegasi yang dipimpin oleh Wikana menemui Soekarno. Pada waktu itu terjadi perdebatan sengit antara Soekarno dan para pemuda tersebut. Soekarno tetap teguh dan tidak mau mengalah. Para pemuda itu akhirnya meninggalkan rumah Soekarno dengan perasaan jengkel. Mereka juga mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Pembicaraan pada malam hari tanggal 15 Agustus menghasilkan keputusan untuk menculik kedua pemimpin tersebut, yaitu Soekarno dan Hatta. Para pemuda kemudian memindahkan Soekarno dan Hatta ke kota kecil Rengas Dengklok, di mana mereka juga tidak berhasil membujuk Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mereka kalah, para penculik itu mengizinkan mereka dibawa kembali ke Jakarta pada malam tanggal 16 Agustus, di mana setelah itu diadakan kontak-kontak yang halus dan benar-benar informal dengan pihak berwajib Jepang. Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan anggota PPKI dan sejumlah pemimpin pemuda di rumah Laksamana Maeda dan menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan yang diumumkan esok harinya. Syahrir tidak ikut hadir di rumah Laksamana Maeda pada malam hari tanggal 16 Agustus ketika rumusan proklamasi dirancang. Demikian juga ia tidak hadir di rumah Soekarno pada hari tanggal 17 Agustus waktu proklamasi itu dibacakan. Namun, ia selalu menyatakan tekadnya agar Republik Indonesia yang merdeka bebas dari kesan sebagai ciptaan Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan, Sultan Syahrir dikenal sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia. Dirinya mendapat julukan tersebut karena kontribusinya yang sangat besar terhadap keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Kiprah Sultan Syahrir dalam diplomasi bermula pada Oktober 1945. Pada saat itu, Sultan Syahrir melakukan perundingan dengan Belanda terkait dengan pertempuran pasca proklamasi di beberapa kota di Indonesia. Pada perkembangannya, Sultan Syahrir juga memimpin perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, seperti perundingan Hoch-Valois dan Linggarjati. Keahlian diplomasi Sultan Syahrir di kancah internasional sangat terlihat dari kebijakannya untuk melakukan diplomasi beras ke India pada bulan Mei 1946. Melalui kebijakan diplomasi beras, Sultan Syahrir mampu menembus blokade ekonomi Belanda dan menarik simpati masyarakat India terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai balasan atas jasa-jasa Indonesia, pemerintah India memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia serta mengadakan konferensi hubungan Asia di New Delhi. Sultan Syahrir kembali ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Sidang ini berlangsung pada bulan Agustus 1947 untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda terkait agresi militer Belanda I. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, Sultan Syahrir memberikan pidato tentang sebuah bangsa muda bernama Indonesia yang memiliki peradaban yang panjang. Pidato Syahrir tersebut mampu membuat takjub hampir seluruh peserta sidang di Lake Success. Pidato Sultan Syahrir dalam sidang Dewan Keamanan PBB bahkan diberitakan oleh The New York Herald Tribune sebagai salah satu pernyataan paling mengesankan di Lake Success. Dan dari situlah
dukungan dunia internasional mengalir. Bukan hanya dari para sahabat seperti India, Filipina, Australia, dan Suriah, tetapi juga dari negara seperti Rusia dan Polandia. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno, sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI, sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk, sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Sultan Syahrir dituduh terlibat dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Pada tahun 1962, Syahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Syahrir meninggal di Zurich, Swiss, 9 April 1966 pada usia 57 tahun. Sebagai balas jasa, di tanggal yang sama, tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia. Dengan mengenang perjalanan berliku ini, mari kita terus menghargai warisan perjuangan mereka yang telah membebaskan kita dari belenggu penjajahan. Semoga semangat kemerdekaan dan diplomasi yang diwariskan oleh Sultan Syahrir tetap membakar semangat kita untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.